jadikan sebagai pahlawan, bahkan Tuhan, maka dia yang masuk ke neraka ini Anda jadikan sebagai apa? Jangan Anda katakan memang posisinya berarti Anda lebih setan daripada setan. Setan masih bisa berterima kasih. Apa yang Anda akan berikan kepada yang memberikan dirinya masuk neraka demi keselamatan saudara? Ingat 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Bayangkan itu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 11. Theos turun ke bumi, mengambil rupa hamba, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Oleh karena itu, semua nama yang ada di kolong langit dan bumi akan bertekuk lutut kepada Yesus yang disalib. Luar biasa bukan? Yesus membebaskan kalian dari kutuk hukum Torah. Karena apa? Karena dia disalib. Efesus 2:15, untuk itulah Yesus mati, untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Torah dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti yang ke neraka ini pahlawan di atas pahlawan. Buntu Anda. Kalau yang disalib itu untuk menyelamatkan. Tetapi setahu saya tidak ada konsep dari Elohim menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia. Kayaknya ada yang keliru di situ. Orang-orang Yahudi melakukan penebusan dosa tidak menyalib sapi, tidak menyalib kambing, tidak menyalib domba. Ini ada yang aneh. Orang yang disalib malah dikatakan penebus dosa. Kalau orang yang disalib ini adalah penebus dosa, maka apa kedudukan orang yang menyalibnya? Apa kedudukan orang yang menyalibnya? Bukan Yesus juru selamat. Yang juru selamat adalah yang masuk ke neraka. Silakan Anda tentukan sikap. Saya sebagai Muslim yang melakukan penyaliban terhadap orang benar adalah iblis, dan iblis tidak akan berkarya menyelamatkan manusia. Kalau yang disalib oleh iblis adalah orang benar, maka yang menyalibnya adalah orang neraka, dan yang menerima hadiah dari pemberi salib juga adalah orang neraka. Maka sikap saya adalah yang disalib adalah penjahat dan yang diselamatkan adalah orang yang benar. Sehingga tak ada keselamatan bagi yang menyalibkan dan juga yang menerima penyaliban itu. Silakan Anda tentukan sikap. Itu sikap saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Saya ingin mungkin ini terakhir penjelasan saya karena ya, Bang Juma sudah ini. Tapi setelah ini saya mau kesimpulan ya, boleh ya? Siap. Habis ini. Sekarang saya ingin membuktikan, tadi kan saya sudah mengatakan ada tiga perihal yang tadi Bang Juma sebutkan. Saya langsung masuk aja. Saya ingin membuktikan bahwa apakah yang apakah yang mati di salib itu Yesus atau bukan? Ya. Pertanyaan saya adalah, kalau penyaliban yang terjadi ini bukan Yesus, lalu kata Bang Zuma tadi, ambillah contoh Yudas Iskariot ya. Sekarang saya ganti Yesus dengan Yudas Iskariot, lalu saya masuk ke dalam Injil Yohanes ya, yang menceritakan kronologis secara detail peristiwa penyaliban Yesus ya. Yang pertama, apakah Yudas Iskariot itu berada di Taman Getsemani bersama Yesus saat penangkapan, atau ia datang bersama prajurit? Jawabannya pasti Yudas datang bersama prajurit ya. Logisnya gak mungkin prajurit yang bersama Yudas itu gak melihat dan mendengar suara atau wajah Yudas. Selama dalam perjalanan yang jauhnya menuju ke taman itu, Yudas itu pergi, bahkan sebelumnya itu menghadap ahli-ahli Taurat. Dan gak mungkin mereka itu tidak tahu dan tidak melihat wajah dan suara Yudas. Kalaupun Yudas yang dicari bukan Yesus, pasti
dalam perjalanannya Yudas itu harus mengganti pakaian atau menyerupakan dengan Yesus. Itu satu. Ya, saya ingin pelan-pelan membuktikan apa yang saya yakini gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, Yesus telah berkata kepada Petrus sebelum penyaliban terjadi, hari ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Logisnya, Petrus ada di taman melihat, logisnya Petrus itu ada di taman sebelum Yesus pertama kali ditangkap, betul ya? Bahkan ia ikut menghadang prajurit loh. Dan Petrus itu sadar dan melihat bahwa itu Yesus yang ditangkap. Pertanyaan saya, ngapain coba? Kalau benar-benar itu yang terjadi, Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali, itu ngapain? Kalau dia melihat sendiri, dia menyaksikan, bahkan dia ikut menghadang prajurit-prajurit yang ditangkap itu bukan Yesus. Ngapain Petrus itu menyangkal sampai 3 kali? Itu yang kedua. Itu pembuktian saya. Ada lagi, yang ketiga. Saya kembali kepada Yudas Iskariot. Tujuan dan maksud Yudas itu kan hanya menyerahkan Yesus dan mengambil uang lalu pergi. Ya. Logisnya sekarang Yudas yang ditangkap, nggak mungkin Yudas itu diam sepanjang hari. Dia itu pasti berteriak-teriak, membela diri, minta dilepas dan berteriak-teriak. Kamu salah orang tangkap, kamu salah tangkap orang. Tetapi apa yang terjadi saat yang ditangkap itu disiksa, dipukul, dicambuk, tidak membuka mulut satu kata pun. Sama seperti induk domba yang dibawa ke pembantaian, sama seperti induk domba yang dibawa menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Ya, saya berpikiran kalau itu Yudas itu pasti teriak-teriak. Nggak mungkin Yudas itu diem, karena tujuannya itu sudah beda. Dia hanya menyerahkan Yesus, mengambil uang, gitu loh. Tetapi ini loh, diem. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya ingin membuktikan lagi. Ada ibu Yesus saat penangkapan, persidangan, sampai penyaliban, bahkan di tengah perjalanan berjumpa loh dengan ibu Yesus. Itu ada semuanya tertulis di dalam Injil Yohanes. Kronologisnya jelas. Logisnya, gak mungkin seorang ibu yang telah bersama selama puluhan tahun gak mengenal loh suara dan wajah anaknya. Meskipun sudah buruk rupanya, itu sudah kayak bukan seorang manusia lagi karena sudah disiksa, dicambuk, berdarah, jatuh dan sebagainya. Tapi perasaan seorang ibu itu nggak mungkin nggak tahu ciri-ciri anaknya. Bahkan ketika diturunkan dari salib, itu diletakkan di pangkuan ibunya. Masa iya ibunya tidak tahu bahwa ini salah tangkap bukan Yesus? Jadi saya mencoba menggali Bang Zuma dari pembuktian saya bahwa kalau ini bukan kalau ini bukan Yesus, adalah Yudas Iskariot. Saya membuktikannya seperti ini. Mungkin ini pembuktian saya, Bang Zuma. Ya. Halo, Bang Zuma. Ya. Iya, lanjut. Saya dengar. Ya, saya sudah, catat mungkin apa itu yang... saya. Oke, baik. Itu saja. Baik. Saya tanggapin ya, saudara. Jadi bermula dari ungkapan Yesus di dalam Lukas 21 dan juga Matius 24. Di Lukas 21 itu dia katakan begini. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Di dalam kisah Yohanes 18 nomor 5, ketika Yudas dan juga tentara Romawi datang kemudian ke tempat persembunyian Yesus, di situ mereka bertemu dengan sosok yang kemudian bertanya kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Mereka tentara Romawi termasuk Yudas berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Satu hal yang perlu Anda perhatikan. Di dalam Yohanes 18 nomor 5 itu, siapa yang engkau cari?
Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum itu? Akulah dia. Itu satu. Jadi orang yang ingin ditangkap ini mengatakan, akulah dia. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan mengaku akulah dia. Ingat itu. Apa yang terjadi sebelum penangkapan? Orang yang mendengarkan pengakuan orang itu mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Ada apa? Pertanyaannya, ada apa? Kok cuman mengaku akulah dia, kok tiba-tiba mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Ditangkaplah orang tersebut. Ditangkap orang tersebut. Digiring. Trak. Yang pertama yang Anda harus perhatikan, ketika orang ini mengaku akulah dia. Jadi dia mengaku Yesus nih. Udah digiring. Anda baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti yang tinggal dua. Tinggal dua. Yang 11 sudah lari, tinggal dua. Yang pertama Yudas, yang kedua yang ditangkap. Saya ulang. Lari 11 orang, yang tinggal 2 orang. Markus 14. Berarti yang tinggal di situ Yudas dan yang dikira Yesus yang ditangkap dan juga tentara Romawi dan imam-imam. Apa yang terjadi? Di belakang dia ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Ini tanda tanya besar. Tadi murid sudah lari, Yudas ada tentara Romawi katanya di kelompok mereka, kemudian ada Yesus yang ditangkap. Tapi di belakangnya ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Loh, kok ada tambahan satu? Ada tambahan satu. Atau jangan-jangan Yesusnya yang menggunakan kain lenan, yang ditangkap ini Yudas. Karena murid-murid sudah pada lari. Ketika yang menggunakan kain lenan ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Selamat, enggak ditangkap. Siapa yang menggunakan kain lenan? Sejenak sebelum kemudian jamuan kudus yang terakhir. Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan kain jubahnya dan menggunakan kain lenan. Ingat, menggunakan kain lenan. Ke-11 murid lari. Yesus tinggal 2 nih. Ada di belakang nih, menggunakan kain lenan. Lolos, tidak ditangkap. Siapa ini yang ditangkap? Yang mengaku akulah dia. Apa yang terjadi setelah akulah dia ini disidang? Coba Anda lihat ketika dia disidang. Di data Lukas 22 nomor 69. Apa kata dia nih? Kan tadi di data nomor 53, saatmu sekarang dan sekarang kuasa kegelapan. Saat penangkapan kan, sebelum penangkapan malaikat datang. Tiba-tiba saja ketika disidang di Lukas 22 nomor 69, apa kata orang yang mengaku akulah dia tadi? Yesus sekarang sudah duduk di atas, di samping kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disidang ini siapa? Pantaslah kemudian ketika Petrus menyangkali 3 kali, dia sangkali. Kenapa? Karena yang dia lihat bukan gurunya. Berarti Yesus sudah tahu akan ada yang menggantikan dia. Dan itu sudah dinubuatkan memang di dalam Mazmur 109. Apa kata yang tertulis di sana? Angkatlah seorang pasik untuk dia. Seorang pasik untuk dia. Apa itu pasik? Pengkhianat, pemakan suap. Dan biarlah seorang pendakwah berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah. Dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi jelas, ketika kemudian Yesus ditanya, yang ditangkap ditanya, apakah kamu ini Mesias? Apa kata orang itu? Kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Nah, lalu menjelaskan, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti yang disidang ini bukan Yesus. Kemudian, Anda lihat, ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Lukas 24 nomor 12.
endingnya. Ketika orang-orang Maria datang kemudian ke kuburan itu, dan di situ dia tidak menemukan ada mayat, dia datang melapor kepada ke-11 murid. Data nomor 8, 9, 10, 11, nomor 12 endingnya. Ibu-ibu ini, Maria Magdalena, Salome, dan semua, Yakobus, datang melapor ke-11 murid. Hei, yang dikira gurumu itu, kenapa dia bukan gurunya? Karena dia lari. Gurumu yang dikubur itu nggak ada. Nggak ada. Tinggal kain kafan yang ada. Apa kata muridnya? Tidak percaya. Murid-murid mengatakan itu adalah kabar bohong, itu adalah omong kosong, itu mustahil. Mereka nggak percaya. Berarti Yesus tidak pernah mengatakan kepada mereka akan bangkit pada hari ketiga. Meskipun demikian, nomor 12-nya. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi minggu itu pergi ke kubur dan menyaksikan di sana yang ada hanya kain kafan. Lantas Petrus berkata di dalam hatinya. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Kok bisa bertanya seperti itu? Apa yang sedang terjadi ya? Kok nggak ada orang itu dikubur? Padahal dia disidang, dia dibunuh dan seterusnya. Kok nggak ada? Ada apa? Itulah yang dikatakan bahwa saatnya sudah tiba, kuasa gelap saatnya kuasa gelap. Ingat, di dalam Yohanes 12 nomor 31, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Penguasa gelap, iblis itu kan dimasukkan ke dunia orang mati. Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Dan kata Yesus, penguasa dunia yang iblis itu dilemparkan keluar pada hari ketiga. Matius 12 nomor 40. Kemudian yang Anda harus pahami di situ adalah ketika Petrus itu berkhutbah. Petrus berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 40. Tidak mungkin Petrus berkhutbah sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disaksikannya. Makanya dia mengatakan seperti itu karena dia menyangka ini bukan guru saya ini. Aku tidak mengenal dia. Bukan berarti itu dia sangkal bahwa itu benar-benar adalah gurunya yang disangkal, enggak. Karena memang bukan gurunya. Wajar kemudian kalau kau menolak aku, karena memang itu bukan aku. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 yang tadi saya katakan, dagingnya kemudian tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggal dunia orang mati, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Jadi yang disalib ini, akulah dia, si penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang berkata kepadamu, akulah dia. Siapa yang ditangkap? Dia yang mengaku akulah dia. Malah diulang-ulang 2 kali. Akulah dia. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap penyesat, anggaplah dia penyesatnya. Setelah ditangkap, apa yang terjadi? Keluar dari kubur, dan apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, sejak kapan Yesus menerima kuasa langit dan bumi? Ketika Yesus dicobai di Lukas 4, nomor 6, iblis datang. Apabila aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, beserta segala kerajaan yang ada di bumi. Jika engkau Yesus menyembah aku akan memberikan segala kuasa ini. Yesus terima enggak? Yesus tidak terima. Maka nomor 13-nya, iblis mundur dari mencobai Yesus, dan iblis menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, kemudian ada masuk ke kubur, dia harus dilempar keluar pada hari ketiga, iblisnya keluar dari kubur. Apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar apa? Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu yang harus diwaspadai, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Sedangkan yang memakai nama Yesus ini
menerima keselamatan dari karya iblis. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengaku selamat akibat iblis merasuki Yudas, bla 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 bla. Yesus yang asli disalibkan, lalu kemudian mati, lalu setelah bangkit, orang-orang pengikut Yesus itu diselamatkan. Satu runutan yang sangat kemudian sempurna karya iblis. Karena Yesus mengatakan, inilah saatmu, saatnya kuasa kegelapan. Yesus diselamatkan dong. Lalu yang disalib, akulah dia. Yang keluar dari kubur, akulah dia. Yang banyak penyesatnya, yang banyak pengikutnya, yang mengaku Yesus Kristus. Lengkap. Kurang apa lagi? Silakan. Banyak sekali. Ini kalau saya tanggapi Bang Zuma, kita bisa sampai besok pagi. Iya. Terlalu banyak. Saya nyatatnya, aduh banyak sekali yang harus saya tanggapin. Tapi ya nggak apa-apa. Maksud saya, tadi saya pembuktian saya, logis saya, banyak yang belum tersentuh sama Bang Zuma. Itu pendapat Bang Zuma, saya hargai. Saya tidak mau merevisi, nanti kita jadi debat kusir di sana. Oke. Saya cuma sedikit saja. Ada dua dulu tadi yang Bang Zuma katakan. Ketika Yesus itu dicobai, Bang Zuma, saya cuma mau, ini pandangan saya ya. Ini yang saya yakini dan imani. Ketika Yesus itu dicobai oleh iblis. Iblis itu kenapa sampai bisa berhadapan dengan Yesus? Sementara ketika Yesus sampai di danau itu ya, itu banyak, sampai ada yang kerasukan setan saja itu nggak berani menyentuh Yesus. Kenapa ini iblis hanya satu orang, mungkin sesungguhnya loh, berhadapan dengan Yesus? Saya buat perbandingan di sana. Saya percaya Yesus sedang menggenapi firman yang telah ada sebelum Yesus lahir. Itu kenapa iblis itu bisa sampai mendekati Yesus. Yesus ingin menggenapi firman. Ya, itu tadi yang saya tangkap, bahwa iblis kok bisa mendekati Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan Yesus itu berkuasa? Coba Bang Zuma tengok di Yohanes 14 ayat 14. Di situ Yesus berkata apa? Mintalah apa saja kepadaku, dalam namaku aku akan melakukannya. Itu kalau Yesus nggak punya kuasa, itu dia nggak bisa mengabulkan. Ya, jadi dua hal itu yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Bang Zuma. Sama satu lagi, tadi kelepasan ketika Yesus berdoa, datanglah malaikat. Saya meyakini Yesus itu ketika berdoa, Yesus itu bukan seperti manusia. Manusia berdoa atau manusia mengungkapkan perasaan doanya itu kepada Tuhan, itu tidak ada terjadi apapun di hadapan kita. Dengan Yesus itu berbeda. Ketika Yesus berdoa dengan Bapa pasti menunjukkan dia hadir di situ. Salah satunya itu malaikat. Jadi buat saya, ketika malaikat itu hadir, bukan untuk memberi kekuatan kepada Yesus, tetapi itu menunjukkan bahwa Bapa ada di situ, begitulah. Jadi Bapa hadir ketika Yesus berdoa. Bapa hadir ketika Yesus berdoa di tempat-tempat yang lain, boleh dicek. Mungkin ketika Yesus dipermandikan, itu Bapa hadir di sana. Selama Yesus berdoa, Bapa hadir di situ. Jadi menurut saya, kalau waktunya Yesus menghadapi kematian, masa iya Yesus takut gitu loh ya? Saya merasakannya seperti ini. Ada satu anak saya bertanya kepada saya. Ini boleh ya, ilustrasi ya, Bang Zuma. Saya kadang tarik keluar dulu supaya bisa masuk lagi. Jadi porsinya jelas gitu loh. Ada satu anak saya itu bertanya sama saya seperti ini. Persis perumpamaannya, ayatnya ketika Yesus
berdoa di Getsemani, ada malaikat. Anak saya tuh pernah bertanya kepada saya begini, Papa, kematian itu mengerikan ya, menakutkan ya, menyeramkan ya. Sampai bertanya seperti itu. Artinya apa? Apakah iya Yesus takut? Apakah iya Yesus sampai harus lari? Apakah iya Yesus sampai harus ketakutan gitu loh? Saya bilang tidak. Kematian itu adalah sama seperti ketika Anda belum pernah pergi ke satu tempat. Lalu bagaimana caranya Anda pergi ke sana? Pasti menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang itulah yang membawa Anda pergi ke satu daerah menuju daerah yang belum Anda tuju. Demikian juga ketika saya nanti akan masuk ke surga, saya harus melewati apa? Kematian. Jadi Yesus ingin mengajarkan, menunjukkan gitu loh, bahwa kematian itu bukan sesuatu akhir, bukan sesuatu yang selesai gitu loh, tetapi itu adalah yang membawa kita menuju ke surga. Nggak mungkin kita bisa ke surga tanpa kematian gitu loh. Jadi harus melewati kematian. Nah, itulah kenapa yang saya katakan tadi, bahwa bagi saya ini ya, saya mau mengulang sedikit lagi untuk penekanan saja. Bagi saya, ya, kematian Yesus itu bukan karena kejahatan, bukan karena kematian Yesus itu hanya seolah-olah untuk pengampunan atau penebusan dosa, tetapi Yesus ingin menggenapi perkataannya tadi itu loh, bahwa dia ingin membantu orang-orang yang mati itu ke surga, makanya dia harus ke sana gitu loh. Jadi di Yohanes 5 ayat 25 itu pegangan saya, bahwa kematian Yesus adalah karena Yesus berkata, orang-orang mati ini akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya itu akan hidup. Jadi itu pegangan saya, Bang Zuma. Bagi saya itu lebih daripada itu gitu loh. Bukan hanya sekedar penebusan dosa, bukan hanya karena dia menghadapi kematian, tetapi lebih daripada itu. Yesus ingin menggenapi apa yang dia katakan sendiri. Begitu, Bang Zuma. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa iblis bisa? Padahal selamanya iblis tidak bisa. Kenapa pada saat itu bisa? Dijawab sendiri oleh Yesus. Di dalam Lukas 22 yang tadi, sangkamu aku ini penyamun, sampai kamu datang bawa pedang dan pentungan. Padahal aku tiap hari mengajar di bait suci, tapi kamu nggak ngapa-ngapain terhadap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Nah itu, sudah tiba kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berbicara dengan kalian, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu satu. Yohanes 12 nomor 31. Saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang ini kata Yesus, sekarang ini penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti saat itu. Penghakiman dunia ini sekarang, dan penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Karena ketika iblis naik ke langit, ingin menguasai, ingin menyamai Tuhan, Tuhan mengatakan tidak, namun sebaliknya ke dalam kubur engkau aku lemparkan. Yesaya 14 nomor 12. Jadi yang keluar dari kubur itu kuasa kegelapan yang Anda tuhankan itu. Sekarang juga, kata Yesus, sekarang penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Makanya Yesus memberikan oleh-oleh kepada angkatan jahat. Di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, melainkan anak manusia akan keluar dari kubur, dari perut bumi pada hari ketiga. Maka orang-orang yang menyalibkan kemudian oknum ini
bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus di data Lukas 2 nomor 40? Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Bersihkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Kau telah membunuhnya. Yang kau bunuh itu telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Bagi angkatan jahat, dia punya Tuhan. Siapa? Ya mereka salib sendiri. Yesus yang kau telah salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan menjadi Kristus untuk siapa? Angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu. Jadi Yesus dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di dunia orang mati. Yang asli, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Sedangkan Yesus yang lain yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Jadi kalau Anda bertahan, enggak, dia memang itu hadiah dari Tuhan untuk kalian. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis menjadi penolong bagi mereka. Anda bertahan, memang wajib. Anda harus mempertahankan itu. Sedangkan cara Anda mempertahankan itu, mohon maaf nih, Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat berdasarkan Bible Anda itu sendiri. Anda mengatakan malaikat datang tidak memberikan kekuatan. Anda bohong. Anda baca Lukas 22 nomor 43 sampai nomor 44. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Silakan, sekira cukup saudara. Silakan besok datang lagi atau lusa atau kapan aja kita berikan kesempatan kepada saudara kita yang lain. Oh iya, baik. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Baik. Ya, makasih Pak. Silakan saudara yang lain. Kelas masih buka. Tapi yang bisa buka karema ya. Tadi kan tidak bisa buka kamera. Sekarang yang bisa dong. Harus bisa dong. Supaya saya tidak ngantuk. Kalau yang naik tidak buka kamera, saya kayak bicara sendiri. Selamat malam Bang Suma. Buka kamera malam. Saudara Fabio bisa buka kamera Bang? Saudara Fabio belum bisa. Saudara Rames, terima permintaan kameranya Bang. Buka kameranya. Oh, ini saya sudah matikan lampu nih sudah. Tinggal ditekan tombolnya. Ya. Saudara Tripping bisa buka kamera? Saya tidak bisa juga. Oke. Nggak bisa itu. Saudara Rames dulu. Kameranya dibuka Bang. Udah Bang. Nah, oke, thank you. Tertutup lagi. Iya, dan yang penting Bang Suma tahu saya kan. Dibuka dong. Masa kayak gitu? Buka aja, nggak apa-apa. Bukan. Ya, soalnya saya nggak pakai headset kan, nggak apa, kalau diskusinya nanti nggak bagus. Nggak apa-apa, buka aja Bang, buka aja. Kan udah lihat Bang Suma. Bukan mau lihat Anda, kita mau diskusi dengan buka kamera, bukan mau lihat muka. Biasa ajanya. Buka muka. Iya makanya, nggak usah takut. Nggak takut. Kalau saya takut, ngapain saya tunjukin muka tadi? Ya udah, makanya buka aja kameranya. Nggak, masalahnya saya nggak pakai headset Bang Suma. Saya ngomong harus dikatin. Tadi bagus, saudara Remes bisa buka kamera. Zero. Dibuka kameranya Bang.
Saudara Zero. Oke. Selamat malam. Malam. Dari Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, oke. Nah, ini bagus. Buka kamera, kita diskusi gitu. Gimana? Mungkin ada yang ingin saudara jelaskan terkait dengan tema ini, eksekutor penyaliban itu menurut saudara pahlawan atau penjahat? Silakan. Aku kan Bang ini baru masuk nih Bang Zuma. Saya mau tahu dari Bang Zuma dulu. Ini untuk penyaliban sendiri itu termasuk eksekutor atau termasuk pahlawannya, Bang? Kalau saya jadi Kristen yang menerima keselamatan dari penyaliban, ya pahlawan lah. Kan gara-gara dia sampai saya selamat. Kalau mereka tidak menyalib Yesus, gimana caranya saya bisa selamat? Dengan Yesus bunuh diri. Karena di Kristen itu, tanpa penyaliban, tidak ada keselamatan. Itu dari saya. Silakan dari saudara Zero. Boleh diulang sekali lagi, Bang? Iya. Kayak kurang pas apa ya, Bang? Iya, kalau saya jadi Anda yang menerima berkah keselamatan, nggak lagi menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa karena ada penyaliban, maka mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan saya. Berarti menurut Bang Zuma yang menyalibkan Yesus itu sebagai pahlawan gitu. Iya, kalau saya Kristen, lalu apa yang pantas saya nobatkan kepada orang yang telah menyelamatkan saya? Penjahat. Jadi saya menerima karya keselamatan dari penjahat, gitu maksudnya. Iya. Lalu Bang, saya masih kurang paham tentang pembahasan malam ini. Bang boleh dijelasin aja Bang setelah. Orang-orang Kristen itu selamat karena ada yang disalibkan. Yesus menjadi korban di atas salib karena ada yang menyalib. Ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, orang Kristen kita tanya, hei saudaraku Kristen, yang menyalib Yesus itu kamu anggap apa? Kau anggap pahlawan kah atau kau anggap penjahat? Gitu loh. Jadi Bang Zuma, jadi tujuannya untuk pembahasan malam ini sebagai pemecah belah antar umat beragama atau bagaimana, Bang? Kok pemecah belah pula? Pemecah belah? Apa yang saya pecah? Islam tidak memahami salib itu sebagai jalan keselamatan. Yang disalib itu adalah penjahat. Yang menyalib juga adalah penjahat. Makanya kami tidak menyembah korban yang mati di atas salib. Andalah yang menyembah itu. Orang Yahudi ada nggak menyembah orang yang mati di atas salib? Nggak ada. Sementara mereka yang melakukan penyaliban. Kalau kemudian keselamatan itu datang dari salib, maka orang Yahudi lebih dulu menyembah orang yang mati yang mereka bunuh. Makanya saya muncul untuk bertanya kepada saudara saya Kristen. Saudaraku Kristen yang menggantungkan di lehernya salib, di rumahnya ada salib. Apakah yang melakukan penyaliban terhadap Tuhan kalian itu pahlawan kalian? Kalau pahlawan kalian, apa alasannya? Kalau itu adalah penjahat, apa alasannya? Silakan. Baik. Dibuka aja kameranya, Bang. Ngantuk saya kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, kalau bagi kami untuk umat Kristen sendiri ya sebagai juru selamat lebih tepatnya, bukan pahlawan. Jadi yang menyalib Yesus itu juru selamat? Bukan, kami Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana juru selamat bisa menyelamatkan tanpa ada eksekutor? Silakan Anda mikir. Iman Anda keseleo. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu. Agatu. Ya, buka kamera, Bang.
Nah, dari Katolik atau dari Protestan atau dari Hindu? Saya Protestan saya. Protestan. Mungkin sudah mendengarkan tadi, sudah menyimak. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Nah, belum, saya baru hadir, baru pegang HP ini. Iya. Jadi tema kita di sini, kalau kami di Islam itu kan Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Karena ada upaya kejahatan, maka Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya. Dan mereka yang berupaya untuk menyalib nabi ini diserupakan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, salib itu adalah penghinaan kepada penjahat. Di dalam Ulangan 21 nomor 223, salib itu adalah kutukan bagi penjahat. Nah, di Kristen salib itu justru keselamatan. Ini yang aneh. Maka muncul pertanyaan, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi saudara yang menerima karya keselamatan tersebut? Yang menyalibkan Yesus penjahat lah. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Bukan. Lalu? Karena kerja mereka, Anda mendapatkan upah? Bukan juga. Apa yang Anda dapatkan dari kerja mereka menyalib Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Ya, keselamatan lah. Nah, berarti mereka menghadiahkan apa kepada saudara? Bukan mereka yang kasih hadiah. Lalu siapa? Yesus yang berkorban. Yang melakukan itu siapa? Ya, penjahat-penjahat lah yang membunuh Yesus. Nah, berarti penjahat ini yang bekerja, hasil dari pekerjaan mereka Anda mendapatkan hasil keselamatan. Betul? Bukan hasil dari pengorbanan Yesus. Sekarang ada ayam. Ayam itu kalau tidak ada yang potong, Anda makan mentah. Enggak kan? Anda mau makan ayam itu karena ada yang memotong, karena ada yang kemudian memasaknya. Maka yang menjadi pahlawan di situ bukan ayam, tapi yang menjadi penyelamat Anda itu adalah orang yang memberikan ayam ini untuk Anda makan sampai Anda itu tidak mati kelaparan. Betul? Ini bukan masalah potong ayam, ini masalah pengorbanan. Nah, sekarang bisa nggak Yesus korban tanpa yang mengeksekusi? Bisa kalau dia mau. Bagaimana caranya? Bunuh diri? Bukan, kalau dia mau buat ini semuanya tuh bisa. Apa saja dia bisa buat. Dia kan nubuatannya gimana? Nubuatannya Imam Kayafas menubuatkan Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Harus mati. Berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kristen ya Yesus harus mati. Gimana caranya mati? Disengat listrik, digigit tawon, keselip biji nangka, atau ada yang membunuhnya? Hah? Zaman dulu mah belum ada listrik. Yang ada cuma ada tombak dan salib. Bagaimana Yesus bisa menyalibkan dirinya, menombak dirinya? Bunuh diri itu namanya. Dia bukan bunuh diri, dia mengorbankan dirinya, dia pengganti dari pada korban yang lain-lain itu. Nah, kalau zaman dulu sebelum Yesus dia mati itu ya, kalau kamu buat salah, kamu harus buat korban bakaran untuk menebus kesalahan kamu. Maka sekarang ketika kemudian ada yang menyalibkan Yesus untuk keselamatan kalian menganggap yang menyerahkan Yesus ini apa? Penjahat lah dia. Nah, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Bukan penjahat yang menghadiahkan. Lah, lalu siapa? Ya juru selamat lah. Lah, juru selamat Anda siapa? Yang menyerahkan Yesus di tiang salib itulah juru selamat Anda. Kok jadi bukan? Nah, sama seperti kamu buat kesalahan ya. Jadi kamu harus buat korban bakaran, kamu harus bakar domba lagi begitu. Kan lah. Ya mungkin lah, karena dia sudah ganti jadi korban bakaran, makanya itu
Ketika kemudian ada orang datang, Bang Suma, kamu nggak usah bakar sapi, domba, nggak usah. Kenapa? Saya sudah bunuh tetangga saya untuk nebus dosamu. Ya kan itu kan dia bukan juru selamat, itu sudah lain lagi. Lah sama, Yesus dibunuh. Nggak sama. Kok nggak sama pula? Sekarang begini, di mana dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Ayo, jangan tatap saya kayak gitu, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya keselamatan itu dengan cara membunuh orang yang benar? Bang. 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 Shalom. Selamat malam. Swastiastu. Semua agama diambilnya salamnya. Bang. Hoi. Mumet otaknya kayaknya. Gimana itu teman? Ayo naik. Yang sedikit agak berisi naik. Gimana itu bang? Hei, selesaikan dulu. Malita. Mama. Kok betah juga matanya tidak berkedip. Kenapa bang? Coba. Bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa ada yang mengorbankan Yesus? Suaranya nggak ada, Om. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, mah. Nggak ada, suaranya nggak ada. Ada suara. Nggak ada suaranya. Ya, sudah bagus. Nggak ada lagi. Gimana dong? Kalau tidak ada yang mengeksekusi Yesus, Yesus tidak menjadi... Oh my God. Masya Allah, subhanallah. Ada beliau di bawah. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Wah, inilah hebatnya beliau. Masya Allah, subhanallah. Doakan beliau panjang umur teman-teman. Sehat selalu. Dan kemudian menjadi wanita yang mau belajar tentang Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik. Amin. Anda tidak bersuara, makanya singanya yang bersuara. Jangan merokok. Suara Anda nggak ada. Jangan merokok dong. Waduh, merokok dia teman-teman. Takut kita jatuh lagi nanti. Terima kasih kepada Mbak D yang telah memberikan apa tadi itu? Memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Syukran. Luar biasa. Ayo. Buka kameranya, Bang. Buka kamera. Buka maskermu dulu, bro. Buka kameranya dulu, Kalau saudara. kau buka masker, aku buka kamera. Nggak ada hubungannya masker dan kamera. Ya, berarti nggak ada hubungan juga aku buka kamera. Ya udah, kau ke gereja aja sana, cuci kloset. Lebih berguna. Orang Kristen ribut dengan masker itu bahaya. Tanda-tanda takut. Halo, saudara Virgo. Kalau ini ribut dengan
Apa ribut dengan masker itu lucu. Kok sama masker takut? Halo saudara Mali, buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan. Keren wih, keren. Masya Allah. Ayo, silakan. Buka kamera saudara Mali. Buka kameranya, kita diskusi. Hai. Naik ngomong ngapain di sini? Naik kok kayak ini. Kayak batu nisan kuburan Cina. Pasang profil diam-diam. Buka kameranya dong. Halo saudara Dedi. Dad. Buka kamera dong. Halo. Tidak bisa buka kamera. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Buka kameranya saudara. Kita diskusi pelan-pelan. Tapi jangan membisu ya kayak tadi. Halo. Iya, halo, buka kamera, boleh? Oh, saya belum bisa ya, Bang Gino. Belum bisa ya? Jadi gimana dong? Ya, pengikutnya masih sedikit. Pengikutnya sedikit. Bisa menjelaskan mungkin? Halo? Halo? Siapa? Halo, saudara Rafael. Halo, bisa buka kamera? Halo? Halo, ke siapa? Iya, kameranya. Belum bisa ya? Oh, ambek. Kristen. Oke, bisa jelaskan yang melakukan penyaliban ini menurut saudara itu pahlawan atau penjahat? Itu bukan pahlawan itu. Siapa bilang pahlawan? Tapi dia melakukan pekerjaan yang memberikan keselamatan buat saudara. Itu bukan pekerjaan itu, Dek. Tapi dia yang menyalibkan Yesus sampai Anda mendapatkan keselamatan, kan? Ya itu kan juru selamat tuh. Ya. Iya, juru selamat Anda tidak bisa ngapa-ngapain tanpa disalib. Gini loh, kalau salib itu bukan melambangkan bahwa itu Kristen, ngerti kan? Jadi gimana dong? Ya sama lah kayak kalian, kayak Muslim, yang percaya sama Al-Quran. Iya. Ya kan? Gitulah kami Kristen. Percayaan kami. Iya, Itu tapi bukan salib itu pahlawan. Nggak ada cerita itu, Bang. Di Alkitab nggak ada namanya itu salib itu pahlawan. Nggak ada. bukan yang menyalib, yang membunuh Yesus itu pahlawan, kan? Siapa bilang pahlawan? Nggak ada itu, Bang. Ya, kalau mereka tidak membunuh Yesus, gimana kalian selamat?
Keselamatkan kami ya itulah Roh Kudus kami, Bang. Ya, Roh Kudus itu tidak datang kalau Yesus tidak mati. Ya. Tunggu dulu, Bang. Abang dulu di Muslim udah pernah lihat nggak Tuhan Abang? Tuhan mau dilihat, itu Tuhan bukan makhluk, kok bisa dilihat? Ya itulah, kami cuma sebagai Kristen, Bang. Kami beda, Bang. Kalau bisa, Bang, menurut apa juga menjelaskan salib itu pahlawan. Kami di Kristen tidak ada itu menjelaskan bahwa itu pahlawan, nggak ada. Tapi faktanya Anda selamat gara-gara penyaliban, kan? Nggak ada tuh, Bang, nggak ada bahasanya itu, Bang. Di mana ada? Coba tunjukkan sama kami dulu orang Kristen di mana. 1 Korintus 15 nomor 17. Coba apa? Di situ dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan dari kematian Yesus, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Ya, iya, betul. Berarti kalau Yesus tidak disalib, orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Enggak ada lah itu. Mana cerita itu? Tadi dalilnya. Gimana dong? Dalilnya ada. Kok enggak ada? Kan disebutkan pahlawan di situ kan, Bang? Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Artinya, karena adanya penyaliban, Yesus mati, lalu bangkit untuk menyelamatkan kalian. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada keselamatan, kata Paulus. Nah, ini kayak tadi lagi dia. Natap tajam kali matanya. Gimana dong? Gimana dong? Ya, halo Jul. Halo juga. Buka kamera, Bang. Haruskah? Harus dong. Silakan. Bentar. Gimana Jul? Nah tuh, temanya tuh bagus. Tanpa penyaliban, kata Paulus, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa, hidup dalam dosa. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai guna fungsi daripada penyaliban itu adalah menebus dosa dunia, kan gitu. Tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa dunia. Nah, orang yang menerima penyaliban itu Kristen. Maka muncul pertanyaan, bagi saudara, penyalib itu, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gini lah ya Joel. Itu yang dijadikan di pahlawan itu bukan masalah tentang penyalib, itu masalah kematiannya. Kalau cerita tentang penyaliban, memang pada saat itu hukuman bagi orang yang tidak dikehendaki di hadapan para raja-raja Herodes. Jadi jangan yang menyalip itu jadi pahlawan, bukan. Itu pemikiran udah terlalu pendek kali itu. Nggak luas tuh pemikiran Zulkifli M. Abbas kayak gitu tuh. Iya, buktinya Anda menikmati kerja mereka. Kok jadi Anda menyangkali kerjaan orang? Bukan, ya. Makanya berpikir itu, jangan berpikir itu, berpikirnya harus luas loh Juma. Justru karena luas. Cara berpikir itu harus luas. Justru karena luas. Di sana, ya dengar dulu. Yang disyukuri di sana kematiannya. Pas saat dia mati, dia mampu hidup kembali, bangkit kembali. Itu bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Bukan masalah pembunuhannya, penyalibannya. Bisa nggak kemudian? Bisa nggak dia bangkit kalau dia tidak dibunuh? Bukan gitu, Mas. Sekarang kau kan gini gimana dulu. Sekarang kamu kan mengandalkan karena pembunuhan. Itu pemikiran nggak apa itu nggak arif pemikiran gitu. Lalu dari hasil pembunuhan itu kalian dapat apa? Jadi gini loh Juma. Kalau memang pada saat itu, saat pembunuhan tidak terjadi di kayu salib, jadi
kalau istilahnya pembunuhan main tikam atau main tembak, jadi kita bersyukur karena ditembak gitu. Yang kita syukuri kematiannya, karena itu memang udah tertulis. Itulah anehnya. Atas pembunuhan terhadap Yesus kalian bersyukur. Itu yang aneh. Kenapa Anda bersyukur atas kematian orang? Tapi tidak bersyukur juga bagi yang membunuhnya. Iya, enggak, yang jadi permasalahan kenapa Anda bersyukur ada orang dibunuh, Anda bersyukur kenapa? Ini loh, kalau memang kamu bahas sampai ke sana, kayaknya otaknya nggak nyampe loh. Loh, kok kamu yang nggak nyampe kok jadi saya? Saya kan bertanya. Secara logika. Oke, sekarang begini. Logika, apabila terjadi pembunuhan di keluargamu, apakah engkau merasa bersyukur bagi pelaku tersebut? Tadi Anda ada dibunuh, Anda bersyukur. Kalau saya enggak. Buat kematiannya, bukan buat pembunuh. Jadi kami ini gimana ceritanya? Eksekutor salib jadi pahlawan. Itu otak nggak main kalau berpikir cara berpikir. Justru karena main. Karena pelaku pembunuhan itu hanya ada dua. Kalau dia bukan pahlawan, dia penjahat. Nah sekarang pelaku pembunuhan terhadap Anda ini ada nggak manfaatnya untuk Anda? Kalau pelaku pembunuhannya bagi kami tidak ada gunanya, cuman yang kami syukuri kok tidak ada gunanya. Di sana kan sekarang dua, pembunuh sama yang dibunuh. Misalkan pembunuh sama yang dibunuh. Iya. Apa fungsinya Yesus dibunuh? Apakah harus dua-duanya itu disyukuri? Enggak, saya tanya, apa fungsinya Yesus dibunuh untuk kamu? Gini loh Juma, fungsinya sekarang, kamu sekarang membahas tentang masalah yang membunuh kan? Iya, apa fungsinya pembunuhan? Yang kami syukuri kematian Yesus, dia terbukti sesuai dengan perkataannya, karena anak manusia harus diserahkan dan akan bangkit kembali untuk membuktikan kuasa dia, bahwa dia apa fungsinya? Apa fungsi penyaliban? Apa fungsi pembunuhan terhadap Yesus untuk Anda? Fungsinya apa untuk Anda? Fungsi pembunuh untuk masalah fungsi pembunuhan itu tidak berfungsi, tapi kalau masalah kematian itu benar. Bagaimana caranya tidak berfungsi? Jadi yang menyelamatkan Anda siapa? Ya, makanya berpikir secara logika. Itu aja terus. Justru saya mengajak Anda berpikir logika. Mana ada orang bersukacita bagi seorang pembunuh. Itu masalahnya bukan di itulah kamu. Kamu kemudian bersukacita terhadap kerja orang yang membunuh Tuhanmu sendiri. Justru ketika Tuhanmu dibunuh, kau bersukacita. Kamu bahagia, Tuhanmu dibunuh. Gini, yang kami sukacitai, yang kami itu suka, bukan tentang pembunuhnya, tapi tentang kematiannya. Karena melalui kematiannya dia membuktikan perkataannya bahwa dia hidup kembali. Sekarang permasalahannya, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia mati? Kematiannya bisa nggak ada mati kalau dia tidak dibunuh? Dia menggenapi firman-Nya. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Bisa nggak dia mati kalau tidak dibunuh? Ya saya tahu sekarang apamu itu, saya konsekuensi tahu, kamu itu pertanyaan menjebak itu saya tahu. Anda yang menjebak diri Anda sendiri, kok jadi saya? Kok jadi saya yang menjebak? Kamu, saudara kamu yang beriman kepada penyaliban, kok jadi saya yang menjebak? Anda yang menjebak diri Anda sendiri dalam iman yang keliru. Sekarang penyaliban sama yang disalib. Di sana ada dua yang terjadi, ada dua yang dituju. Nah, jadi yang kami yakini dan yang kami suka itu dan kami percaya kematiannya. Ya dia kematian, dia mati. Siapa yang melakukan itu? Dengar dulu. Setelah dia mati, sebelum dia mati, dia sudah berkata kepada anak-anaknya, apabila saya mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Terbukti omongannya, dia bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh?
Ya ampun, memang otakmu memang botol betul. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, kalau kematian itu udah kehendak dia kematian itu. Iya, Tapi masalah bunuh sekarang meskipun dia berkehendak mati, kalau tidak ada yang bunuh, bisa nggak? Gini loh Juma, Apalagi kalau masalah kematiannya itu pada saat itu pada saat itu dia dikasih tebusan sebagai penebus untuk Barnabas. Nah, bisa nggak kemudian dia menebus tanpa ada kematian? Tanpa Gini loh Juma, gimana? pada masa itu Juma, kenapa dia harus mati? Itu harus. Itu kehendak, Anda yang mengatakan harus. Itu kehendak orang pada saat itu. Karena mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, terus jadi pada saat itu masyarakat pada saat itu menghendaki dia dibunuh untuk Barnabas. Yang panen dari pekerjaan itu Anda. Dengar dulu. Saya Masya Allah. Syukran. Dengar dulu saya bicara. Jadi itu kejadian itu udah diketahui sama Tuhan Yesus. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, di dalam pesta Paskah, ini dagingku, rotinya, ini anggurku sebagai darahku. Karena anak manusia harus diserahkan. Karena tahu dia harus maka semua kita itu tidak syukur ya. Semua itu menjadi kosong kalau tidak ada yang menjadi eksekutor. Menjadi omong kosong, menjadi mimpi kosong, hayalan, tahayul. Kalau tidak ada yang mengeksekusi, berarti harus ada yang mengeksekusi supaya apa yang diucapkan itu terkabul. Anda panen. Maka saya tanya, apakah yang melakukan eksekusi kematian Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Inilah Juma, sekarang yang kita berdebat. Sekarang kalau pikiran sempit memang nggak dapat ya Juma ya. Anda yang sempit, Anda yang licik, Anda menerima hasil dari pekerjaan orang tapi Anda mengingkari. Itu munafik. Karena pada masa itu harus terjadi bagi diri Yesus. Bisa nggak terjadi tanpa ada yang mengeksekusi? Dengar dulu. Kenapa harus terjadi? Harus terjadi. Karena banyak orang yang karena banyak orang yang tidak suka sama beliau. Sudah terjadi, maka saya katakan kejadian itu ada yang mengeksekusi. Maka bagi Anda yang menerima hasil daripada pengeksekusi ini, eksekutor itu pahlawan atau penjahat? Itu kok susah? Gini, Anda ingin menikmati hasil kerja orang tapi Anda tidak mengakuinya. Gini loh Juma. Apalagi seandainya Yesus tidak mati, tidak harus dengan kematian untuk membuktikan keilahiannya, kekuasaannya. Mungkin pertanyaan Anda nggak seperti ini. Kan tadi sudah saya terangkan. Ada satu kelompok di bumi ini, saudara. Ada satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang unik, menerima keselamatan dari kejahatan orang. Sekarang pembunuhan terhadap Tuhanmu itu kebaikan atau kejahatan? Itu dulu. Yang namanya pembunuhan itu itu kejahatan. Berarti Anda panen dari hasil kejahatan. Sudah selesai. Itu kan menurut Anda. Itu fakta. Ya, iya itu kan memang itu kejadian fakta. Yang selamat dari kejahatan itu kalian kan? Kejadian itu memang fakta Juma. Iya, faktanya ada penjahat membunuh Tuhannya Kristen selamat dari pekerjaan penjahat. Faktanya adalah Kristen selamat dari perlakuan penjahat yang membunuh Tuhannya Kristen. Apa yang Anda bantah? Jadi gini. Sekarang di sana kita udah siap dulu di masalah pembunuhan. Pahlawannya adalah iblis, kan gitu? Kalau menurutmu demikian, itu terserah Anda. Lah itu fakta. Iya gini, misalkan
sekarang dan kami nikmati sekarang itu juga Hasil kerja iblis. bukan Lah, kebangkitan dia. iya, dia tidak bangkit sesuai kalau perkataannya. dia tidak bangkit kalau tidak ada iblis. Mas sempit gimana? Anda yang mencoba untuk nipu diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Yesus keluar dari kematian kalau dia tidak dibunuh? Dibunuh dulu baru bangkit. Sebelumnya kita cuma udah pernah debat ini masalah Jumat. Jadi saya heran. Ini loh, Jumat. Saya itu baru kenal, saya nggak ingat. Gimana? Dengan keyakinan orang Muslim. Saya juga heran dengan keyakinan Anda. Kok bisa selamat dari hasil setan? Anda telah mengakui. Saya juga heran. Dan Anda telah mempercayai bahwa Yesus itu lahir dari kandungan Bunda Maria, dari perawan Bunda Maria. Terus? Nah, kalian meyakininya kan? Kenapa saat dia disalib jadinya kalian memberontak? Loh, karena gimana coba? Tunggu, karena tidak ada orang yang benar yang disalib. Yang disalib itu penjahat, orang yang dikutuk. Oke. Jadi yang menghadiahkan orang yang dikutuk di atas salib itu ya iblis. Dan yang menerimanya itu pengikutnya. Begitu, sederhana kan? Jadi apakah Anda meyakini anak yang lahir dari perawan Bunda Maria itu sebagai Yesus? Iya. Betul. Anda meyakini beliau sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai apa? Dia sebagai nabi bagi Bani Israel. Bagi Anda tidak? Bagi saya Isa alaihissalam nabi untuk Bani Israel. Nah, Isa alaihissalam itu ada di Al-Quran ya? Ada. Nah, itu dia manusia suci ya kan? Manusia suci. Nah, manusia suci. Sampai di mana, sampai umur di mana kalian mempercayai ini sebagai nabi suci? Ya, sampai sekarang dia nabi suci. Sampai kapanpun dia tetap suci, nggak pernah terkutuk di atas salib. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu bangkit ke surga tanpa melalui kematian? Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Apa dibuat tulisannya di sana? Melainkan aku mengangkat engkau ke atas. Dia tidak membunuh kalian, melainkan aku mengangkatmu ke kehadiratku. Diangkat dia ke langit. Adakah saksi mata yang menengok Isa diangkat ke atas? Enggak tahu. Oke, itu. Kenapa? Berarti Al-Quranmu dikarang-karang cuma harus ada dalil cuma. Kok Yesus ada dalil? Yesus diangkat ke surga, ada yang menyaksikan. Harus ada dalil. Harus ada saksi. Segala sesuatu yang terjadi untuk meyakinkan kita percaya harus ada saksi, harus ada dalil, harus ada bukti cuma. Begitu. Apapun ceritanya. Oke. Jadi sekarang tolong tunjukkan satu manusia yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Satu aja. Di mana tertulis? Satu aja. Kalau ada. Kalau ada saya tutup live ini. Kalau ada yang melihat Yesus naik ke langit, siapa? Saksinya siapa? Nanti balik ke awal kita cerita. Sebutkan satu manusia yang melihat Yesus terangkat ke langit itu siapa? Di mana dalilnya? Coba. Boleh saya kasih waktu sebentar? Iya, silakan. Silakan. Mana?
Sabarlah. Kok lama kali? Dan disaksikan 5.000 mata memandang. Yesus terangkat ke langit. Hei! Adek! Nah, di mana? Lukas, Markus. Di mana? Tertutup itu, Bang. Termute. Oke, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 11. Malaikat. Malaikat. Nah, di sini menggambarkan Yesus yang terangkat ke langit akan datang ke surga sampai awan menutupinya dan para malaikat siapa? Kedatangannya kembali. Siapa yang menyaksikan siapa? Itu loh murid-muridnya ada di sana. Lah itu kan cuman pengakuan penulis. Pengakuan penulis. Yang saya minta saksinya siapa? Kalau cuma mengatakan di situ ada malaikat dan menyaksikan kemudian dan murid-muridnya, dia siapa? Gini loh Juma. Kalau kamu ingin membantah ayat ini Juma, tunjukkan dalilmu untuk membantah. Saya mengatakan tidak ada dituliskan di Al-Quran siapa saksinya. Gini loh. Di kitabmu dikatakan ada saksi. Nah siapa saksinya siapa? Semasa hidup Yesus, dia itu mempunyai 12 murid. Nah, jadi murid-murid yang 12 yang menyaksikan dia naik terangkat ke surga Juma. Apa yang mau kau bantah dari sana? Iya, Anda hanya menarasikan ke-12 muridnya melihat. Mana kemudian tertulis di mana pengakuan kesaksiannya dia? Ini kan ada tertulis Juma di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jadi apa yang perlu kau baca lagi? Astagfirullahaladzim. Di situ diterangkan kemudian bukan dia melihat, tetapi dijelaskan langsung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Cuma diterangkan kayak begitu. Ya di sana kan ada gini loh. Makanya gini loh saya bilang Juma. Di waktu semasa hidup Tuhan Yesus, dia itu kan mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid ya, mana kesaksian muridnya? Mana kesaksian muridnya? Mana? Ini kan cuma cerita Lukas, asisten Paulus. Lagian nggak kena kepada materi pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini adalah salib itu keselamatan bagi Kristen, tapi kutukan bagi Yahudi dan juga kehinaan bagi Islam. Nah, Anda mengatakan itu keselamatan bagi Anda. Apa alasannya? Karena dia mati menebus dosa. Kalau dia mati menebus dosa berarti ada yang membunuhnya. Apa posisi pembunuhnya? Pahlawan atau penjahat? Gini loh Juma. Apa lagi? Sekarang kematian itu karena menimbulkan suatu mujizat Juma. Iya, kalian selamat. Kalian selamat. Bukan Juma. Coba. Ada enggak di dunia ini orang yang sudah mati bisa bangkit kembali dan bisa bergabung bersama murid-muridnya kembali? Ada enggak? Itu yang meyakinkan kita kalau dia itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dompala. Mana bisa kayak begitu? Jadi gini. Ada nggak kira-kira manusia di bumi ini yang mati dan bangkit kembali naik ke surga? Ada nggak? Nggak ada nggak? Di dalam mati? Ada nggak? Mati? Bangkit pada hari bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Oke, pertanyaanmu itu ya. Itulah yang membuat kami pengikut Yesus Kristus bahwa dia itu adalah Allah yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi. Oke. Kenapa demikian? Karena di masa hidupnya
Dia pun melakukan segala mujizat. Itu nyata. Yang mati hidup kembali. Oke. Yang buta melihat. Itu dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar menjadi Tuhan bagi kamu. Maka berterima kasih atau mengutukkah Anda kepada yang membuat Yesus itu mati? Karena fungsi dia mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Coba. Nah, gini cuma ya. Berarti pembunuh Yesus ini sangat berjasa. Karena tanpa mereka bunuh Yesus, Yesus tidak jadi Tuhan. Gini ya, oke. Nah, berarti pembunuh Yesus itu pahlawanmu. Kalau Anda menarasikannya demikian, karena itu sudah terjadi. Ya, berarti dia pahlawan kan? Pahlawannya Anda kan? Bukan, jangan langsung ngambil kesimpulan cuma. Lah, coba Anda baca Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Jadi yang membunuh Yesus itu pahlawan yang luar biasa. Jangan langsung ambil kesimpulan. Semasa hidupnya di bumi ini banyak yang menolak dia cuma. Banyak yang menolak dia. Ini masalah yang mengeksekusi Yesus. Ya, makanya saya terangkan dulu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya. Enggak ada hubungannya itu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya. Dan dia sendiri pun tahu dia bakalan mati. Tapi dikasih kepercayaan sama kita. Jangan takut. Apabila dia mati, dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia kan sudah membuktikannya. Iya, supaya menjadi Tuhan. Kita tidak harus bersyukur sama tukang pahlawan salib apa segala Bagaimana macam. caranya Anda tidak bersyukur? Oke. Anda tidak bersyukur, oke. Berarti Anda kufur. Anda kufur nikmat. Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan untuk Anda. Siapa yang mematikan Yesus? Ayo. Siapa yang mematikan Yesus? Dialah yang berjasa, karena dengan matinya Yesus, dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya cuma dari tadi saya udah bicara. Semasa hidup Tuhan Yesus, banyak yang menolak dia. Dan gara-gara banyak penolakan ini, dia udah tahu kalau dia bakalan dibunuh. Iya, udah tahu dia bakalan dibunuh. Akibat dia dibunuh, dia bangkit menjadi Tuhan sama kita. Tapi dia memberi janji sama kita. Karena apabila anak manusia telah diserahkan dan dia akan hidup kembali. Jadi itu yang kita syukuri. Nah, bukan harus pembunuhnya juga kita syukuri. Iya dong. Karena mereka lah yang menjadi eksekutor sampai semua yang dinubuatkan untuk menyelamatkan Kristen itu tercapai. Itu narasinya juga beda. Loh, kok beda? Sekarang saya tanya, bisa ndak Yesus bangkit tanpa dibunuh? Nah, makanya saya bilang dari awal, dari tadi saya bilang, pada saat hidup Tuhan Yesus di bumi, banyak yang menolak dia. Udah? Apa hubungannya? Dia sudah tahu dia akan dibunuh. Nah, dia sudah tahu, berarti dia sudah rencana itu semua kan? Maka yang mengeksekusi dia ini apa bagi Anda? Pahlawan atau penjahat? Sebelum pembunuhan itu terjadi, tapi dia sudah berjanji sama kita bahwa dia akan hidup kembali. Iya, saya tahu. Maka pertanyaan saya, Anda yang menerima jadi karya kematiannya itu, menjadikan yang membuat dia mati itu pahlawan atau penjahat? Makanya kita berpikir itu mulai agak dewasa sedikit juga. Anda yang tidak mudeng. Makanya saya bilang tadi, pada zaman saat hidup Yesus itu banyak yang menolak dia. Apa hubungannya? Yang menolak mereka yang menolak Yesus ini sampai kepada tujuan untuk membunuh dia itu pahlawanmu. Itu menurutmu. Lah itu faktanya kau nikmati. Saudara menikmati. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalian mau menuhankan siapa? Yang kami nikmati sekarang apa? Yang kami nikmati hasil dari kejahatan.
karena perkataan dia yang sudah nyata, dia hidup kembali. Iya, dia tidak hidup kalau tidak dibunuh dulu. Bisa nggak Yesus bangkit menjadi Tuhan kalau tidak dibunuh dulu? Dibunuh dulu dong. Iya, dibunuh dulu, tapi tidak harus bersyukur sama pembunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana bisa bangkit? Mungkin kalau dia tidak bunuh udah lain ceritanya, Juma. Bunuh diri? Bukan. Lalu? Kalau tidak dibunuh udah lain ceritanya. Mungkin dia bisa terangkat sendiri. Berarti nggak dosa dong? Nggak nyampe lah Juma kalau. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk bangkit dia harus dibunuh dulu. Untuk menjadi Tuhan dia harus dibunuh dulu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini sangat berguna bagi Kristen. Bukan pembunuhannya. Cuma. Kebangkitannya gimana? Mau bangkit tanpa dibunuh gimana ceritanya? Dibunuh dulu dong, baru dia berkarya. Membangkitkan menebus dosa-dosamu, menjadi Tuhan, menjadi Kristen untukmu, menjadi Kristus untukmu. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Maka yang membunuh Yesus, yaitu iblis, adalah pahlawan untuk saudara. Tanpa iblis, Yesus tidak akan bangkit dari kematian. Dah, selesai. Gini loh ya. Apalagi? Sekarang sebelum Yesus disalibkan, pada saat dia lahir, pada saat kelahirannya dia pun sudah menjanjikan keselamatan bagi kita dengan cara mati. Jadi dengan cara apa keselamatan itu? Dengan cara dia turun ke bumi, terus dia sudah menyatakan keselamatan bagi kita. Dengan cara? Ya, dengan cara nubuatannya, dengan cara mujizatnya, kita harus percaya sama dia. Terus dia nggak perlu mati. Kita melakukan segala perintahnya. Nggak perlu mati. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Karena pada saat itu banyak yang menolak dia. Ya. Yang menolak inilah pahlawan Anda. Bukan. Lah, banyak yang menolak dia kan? Kalau mereka tidak menolak Yesus, Yesus tidak dibunuh. Pada saat itu Yesus tidak dibunuh, Yesus Anda tidak selamat. Dengar dulu Juma. Pada saat itu, bukannya beliau tidak bisa lepas dari kematian itu, bukannya beliau tidak bisa langsung menghindar, bukan. Tapi dia bukan tunjukkan istilahnya apa, inilah aku, bukan dia harus menggenapinya karena itu sudah tertulis sesuai perkataan dia. Berarti sudah dinubuatkan bahwa iblis adalah pahlawan yang menyelamatkan Anda. Kalau sudah dinubuatkan dan nubuatannya terjadi, berarti iblis dinubuatkan untuk membunuh Yesus agar Kristen dapat juru selamat. Jadi yang intinya cuma bagi kami orang Kristen, yang kami syukuri bukan pembunuhannya. Anda berarti tidak tahu diri berarti. Anda tidak tahu diri. Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit tanpa ada yang membunuh. Iya tahu, tapi kalau ada pembunuhan di sana, bukan jadi pahlawan salib, bukan. Ya, Anda menolaknya. Tidak mungkin juga Anda mengatakan, iblis terima kasih engkau ada pahlawanku. Tidak mungkin Anda mengatakan itu. Tapi Anda harus sadar, tanpa iblis Anda punya dosa tidak ditebus di tiang salib. Dah, titik. Meskipun Anda mengatakan, oh tidak, dia bukan pahlawan. Tapi faktanya Anda selamat gara-gara kerjaan mereka. Nanti setelah ini turun, Anda masuk kamar, baru ucapkan terima kasih kepada iblis. Iblis, bagus juga, benar juga ya. Ternyata kau yang selamatkan aku ya. Iyalah.
Harus. tidak akan penuh. Harus dong. Kau jangan lupa ingatan dong. Iblis, thank you ya bro. Itu kan narasi Anda. Itu kan menurut fakta. Anda. Itu fakta. Gimana Anda bisa selamat? Anda berkongko-kongko Iya, hari Minggu memang menyembah itu, Pak. kepada Yesus. Yesus jadi Tuhan karena dia dibunuh sama setan. Tanpa setan Memang membunuhnya, itu fakta. dia tidak bangkit. Memang itu fakta. Tapi yang syukuri bukan sama pembunuhnya, bukan. Memang fakta. Kami tidak membantahnya. Itu artinya Anda adalah anak yang tidak tahu berterima kasih kepada Bapa. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44 Yesus mengatakan, kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, kalian ini anak apa? Anak apa kalian ini? Gini cuma. Anda menerima upah dari bapakmu, kan gitu. Disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, ada kejadian di atas salib. Di mana kan ada juga orang disalibkan, tapi diakui bersama aku di Taman Firdaus. Faktanya enggak. Apa hak dia ngomong gitu? Faktanya enggak ke Firdaus. Dia malah turun ke dunia orang mati kok. Pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya enggak, dia malah ke alam kubur. Kan bohong. Itulah bukti bohong. Dari situ aja ceritanya udah semua pada error. Pada hari ini juga kau akan bersama aku Firdaus. Mana ada? Yesus malah ke kubur. 3 hari malah dia dikubur, enggak ke Firdaus. Bohong itu, bohong itu. Penipuan itu, Bang. Cara daging. Daging lagi, abon-abon. Ada di kubur. Dia katanya mau ke Firdaus, tapi kenapa ke kubur? Kan ras Anda itu sendiri Apa? Narasi itu kami. Jadi kami iya, Anda adalah anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya. Bapak sudah susah payah mengeksekusi kemudian Yesus, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan bapak Anda. Itu namanya anak durhaka gitu loh, Bang. Istirahat dulu, Bang. Anda hanya muter-muter. Kita naikkan yang sedikit agak berilmu. Makasih ya, Bang ya. Belajar lagi. Belajar berlatih untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mengeksekusi Yesus. Rajin-rajinlah lakukan kemudian ritual ucapan terima kasih kepada yang telah mengeksekusinya. Halo, bisa buka kamera? Silakan. Halo, belah anus. Nah, nama kok bagus ya? Anus kok dibelah. Halo. Bukannya anus itu sudah terbelah dari dulu, Bang? Kenapa mesti pakai nama kayak gitu kali? Halo. Halo. Nah, inilah kan orang bertanya, apa perbedaan harmoko dengan pantat? Harmoko belah samping, pantat belah tengah. Ini pula namanya belah anus. Lucu kali lah. Halo? 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 Ini mah belang ngorah. Ayo. Nyapin headset, habis itu saya on cam ya.
Tunggu, saya siapin dulu ya. Kita diskusi. Jangan mute, jangan kick ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda cara diskusi ya, tanpa harus menasir kita orang. Apakah saya harus menghadapi Anda sambil tidur-tiduran? Kan dah sopan kalau saya tidur. Sebentar, saya buka. Iya, iya, silakan. Oke, udah kelihatan Bang Suma? Belum. Jelas kan? Nggak ada masker. Ya, lihat ya. Iya. Oke, sekarang kita mulai Bang Suma. Silakan. Ya, silakan. Saya lebih dulu atau Anda? Ya, masih pertanyaan yang sama. Apa yang Anda dapatkan dari upaya iblis merasuki Yudas? Silakan. Tidak dapat apa-apa. Loh, jadi upaya Yudas dirasuki iblis itu tak berhasil? Saya hanya mengucap syukur karena tidak ada penghukuman bagi saya. Bukan itu maksudku, pelakunya tuh. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merasuki Yudas? Apa yang Anda dapatkan? Ya, saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Sama seperti pada saat orang-orang itu juga yang menyalibkan Yesus, itu mereka tidak dihukum. Karena apa? Seandainya kalau Yesus mengutuk mereka mati semua. Pertanyaan saya bukan ke situ. Pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis mengkhianati Yesus? Mengucap syukur. Kepada? Tidak mendapat penghukuman. Kepada? Karena di sana Yesus berdoa. Anda bersyukur kepada siapa? Dengarin kalimat saya semua. Di sana Yesus berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau Yesus mengatakan, itu sudah diampuni. Mantap kali sudah diampuni. Sekarang apa yang Anda ucapkan kepada dia yang telah menyerahkan Yesus untuk keselamatan Anda? Ayo. Loh, itu pengaruh dari iblis. Nah, iya itulah iblis ini iblis ini melakukan satu perbuatan. Iblis melakukan perbuatan. Apa kemudian yang Anda dapatkan dari perbuatan iblis tersebut? Keselamatan atau kesesatan? Dan semua orang, Anda tahu Yesus itu siapa? Firman Tuhan, kan? Nah, siapa yang mau menyangkal kalau di antara Anda dan saya, di dalam keyakinan Anda sendiri, setiap firman yang tertulis dalam kitab Anda, pasti Anda pernah melanggarnya. Begitupun saya. Tanpa saya sadari, saat saya melanggar firman Tuhan itu, saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Harusnya Anda sadari itu. Saya melakukan itu, saya melanggar firman Tuhan itu karena pengaruh dari iblis. Bukan itu permasalahannya, itu bukan ke situ, nggak nyambung ente. Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis? Apa yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis kemudian menyalibkan Yesus? Anda itu dapat apa dari pekerjaan iblis itu? Loh, saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Yang Anda dapatkan bukan yang Anda lakukan, yang Anda dapatkan. Yang Anda dapatkan dari pekerjaan iblis. Makanya Anda dengarin dulu Bang Suma. Sulit memang. Orang yang menyalibkan Yesus itu karena mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka apapun itu, dia mau ikuti hawa nafsu, dia mau mengikuti apapun itu yang diikuti, hasilnya Anda rasakan kan? Nah, saya mau bertanya, apa yang Anda terima dari usaha iblis menyalib Yesus? Yang Anda terima apa? Ya, saya bersyukur. Anda ngerti bersyukur? Saya tidak tanya Anda ngapain. Saya tanya Anda mendapatkan apa dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Andanya mendapatkan apa dari pekerjaan iblis itu? Ya, saya bersyukur karena tidak dihukum. Saya tidak bertanya apa yang Anda dapatkan. Yang saya tanya, apa yang kemudian Anda terima dari penyaliban yang dilakukan iblis? Anda dengar dulu penjelasan saya. Setelah itu baru Anda ngomong. Dengarin baik-baik penjelasan saya. Saya tidak berada di saat Yesus disalib.
Tapi Anda merasakan sekarang hasilnya. Dengarin dulu, dengarin, ya, dengarin. Ya, pada saat itu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu karena menolak kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Hasilnya buat Anda apa? Dengarin dulu. Mereka menolak Yesus, hasilnya buat Anda apa? Dengarin. Seandainya kalau Yesus menolak untuk disalib, apa yang terjadi? Sudah pasti orang-orang itu akan mati. Hah? Iya kan? Berarti bersyukurlah dia disalib kan? Berarti Anda bersyukur dia disalib kan? Apa yang Anda dapatkan dari itu? Begitupun saya saat ini. Ya, saya apabila saya tidak menuruti Alkitab ini, ya, itu pertanda saya telah melanggar firman Tuhan. Saya kemana-mana perginya. Sama artinya saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Begitupun Anda, ya. Anda tidak taat kepada kitab Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah iblis menyalib Yesus? Sekarang saya bahas tentang kitab Anda, boleh? Apa yang Anda dapatkan setelah iblis menyalibkan Yesus? Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya... Apa yang Anda dapatkan? Bersyukur, saya bersyukur. Berarti Anda bersyukur atas pekerjaan iblis. Saya bersyukur karena kalaupun saya melanggar firman Tuhan ini, saya masih bisa diselamatkan. Karena iblis membunuh Yesus. Anda selamat. Orang-orang itu pada saat itu. Loh, Anda paham nggak maksud saya? Saya paham cara Anda itu lari dari pertanyaan saya. Oh, bukan lari. Apa yang saya tanya, apa yang Anda dapatkan dari hasil, dari upaya, dari pekerjaan iblis membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Keselamatan atau kesesatan? Saya mengucap syukur karena kacau ini Bang Handi, kacau Bang Handi. Enggak. Kacau. Sekarang saya tanya tentang kitab Anda, boleh? Kalau penyesat itu bertanya kencang, menjelaskan imamnya kayak kentut. Apa sih? Bang Handi, naik Bang Handi. Tanya imannya muter-muter kayak kambing kejar ekor. Nafsu kali mau bertanya. Padahal ini kan salib ini dua agamanya ini. Islam juga membahas salib. Dan di awal tadi saya mengurai, cuman kalian tidak punya ruang untuk bertanya, karena salib bagi kami itu bukan keselamatan. Salib bagi kami bukan keselamatan. Salib bagi kami itu adalah hinaan. Anda yang terjebak di situ menerima salib sebagai jalan selamat. Siapa yang menghadiahkan salib? Ya mereka yang menjadi eksekutor. Apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka? Keselamatan. Apa yang Anda harus ucapkan kepada mereka yang telah mengorbankan, menyerahkan Yesus sebagai korban untuk kalian? Muter. Sok paten. Jelaskan jujur aja. Ya syaitan, terima sakit karena sudah menghadiahkan kami selamat melalui kalian membunuh Tuhan kami. Susah kali kalian tuh mengucap syukur kepada yang sudah berjasa untuk kalian. Orang yang berjasa untuk hidup kita di dunia, memberikan kita pekerjaan, membantu kita dalam urusan dunia aja kita berterima kasih. Apalagi dia yang menyelamatkan Anda untuk masuk surga. Gara-gara dia loh. Para penyalip-penyalip ini loh. Sampai kalian itu menjadi anak Tuhan, bukan lagi anak-anak manusia. Halo, Saudara Roy. Halo Bang Roy. Den Raka Tuak Bang. Bang Roy.
yang saya perhatikan tadi lawan diskusinya Banyoma itu orang yang gagal dapat hadiah lomba balap karung. Lucu sekali dia. Sekali mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah berhasil menyelamatkan dia. Selalu fokus ke Yesus. Yesus itu dieksekusi dulu sampai dia bangkit. Untuk itulah dia mati, supaya dia jadi Tuhan. Siapa yang mematikan dia? Siapa yang membunuhnya? Mereka yang berusaha untuk melakukan tipu muslihat, merasuki Yudas, melakukan saksi palsu. Itu yang menyerahkan Yesus. Semua itu adalah oknum-oknum yang berjasa. Kok kalian lupa? Kok jadi anak durhaka? Sebenarnya maju kena mundur kena memang. Bermasalah, mau jujur gak enak, mau ingkar tapi kenyataan itu masalahnya banyak, sulit memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka jujur Bunda, habis Kristen hancur. Enggak juga sih Bunda. Kalau jujur terbukti bahwa dia Kristen yang benar. Oh ya sih, kalau dia Kristen, mengaku Kristen sejati. Tapi kalau dia pasti diakui bahwa ajarannya bersumber dari iblis. Kalau diakui. Bukan juga seperti itu, artinya apa? Ada anak manusia kan, sudah sering diterangkan Banyuma, yang tidak bersalah ini, anaknya Maria toh. Itu kan dia orang soleh, menurut mereka, orang suci, orang mulia. Tapi ada juga yang mati dia yang salib, pelakunya siapa gitu dong. Itu kan ditanya, pelakunya ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Anda anggap sebagai apa? Itu dong masalahnya, sepele kok. Kalau dia jawab jujur lah ya udah, karena pelaku itu membunuh Yesus, terus endingnya saya diselamatkan dari dosa. Ya, mestinya minta terima kasih lah dan bertepuk tangan kan gitu. Dilema kan, dilema. Itu doang, nggak ada masalah. Sebenarnya sederhana loh, ini barang bener dah. Silakan berterima kasih karena dengan jasa mereka ini ada yang mati, lo anggap Tuhan menebus dosa, selesai. Bersukaria, bersukacita, udah. Tapi jangan ke Sukaria, jauh ke Makassar. Yang benar Ramaya, Sukaria di Makassar yang benar Ramaya. Iya, kan begini Bang Handi. Ketika misalnya ada pelaku kejahatan kan ya, dieksekusi mati, di mana pelaku kejahatan ini sangat mengkhawatirkan, merisaukan masyarakat. Kemudian dieksekusi mati oleh aparat. Pertanyaannya, aparat ini pahlawan nggak untuk masyarakat? Pahlawan dong. Pahlawan. Iya. Karena yang dibunuh ini adalah orang yang mengacaukan masyarakat, yang mengkhawatirkan, merisaukan kemudian penduduk. Dieksekusi oleh aparat, meskipun pembunuh, tapi paling tidak itu adalah pahlawan bagi masyarakat di situ. Nah sekarang yang ada adalah Yesus orang benar dibunuh oleh penjahat. Ada yang tepuk tangan, senang orang benar dibunuh oleh penjahat. Aneh kan? Dan mengucapkan syukur. Nah, aneh kan? Diingatkan, kamu itu kenapa senang orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kami? Di mana Tuhan ingin menghapus dosa-dosa pelaku dosa dengan membunuh orang benar? Nggak ada. Berarti satu-satunya tokoh yang harus mereka kemudian gaungkan di sini adalah yang melakukan eksekusi mati terhadap Tuhan mereka. Kan gitu. Karena kalau orang benar yang dibunuh, itu pelanggaran, hasilnya dosa, bukan nebus dosa. Tapi kalau penjahat yang dibunuh, maka itu adalah pahlawan yang melakukan pembunuhan itu.
karena menghindarkan orang-orang dari pelaku kemaksiatan. Yesus orang benar, dieksekusi oleh setan. Malah ada yang tepuk tangan, selamat. Ore kita selamat, selamat tanpa dihukum, karena Yesus telah dibunuh, maka kita selamat. Gimana ceritanya itu? Silakan. Boleh saya tanggapi ini? Boleh. Silakan. Buka kameranya, Bang. Enggak bisa, Bang. Belum bisa dia. Polusinya enggak cukup. Iya, silakan. Kalau dilihat dari sisi peristiwa sejarah, prajurit Romawi memang melaksanakan eksekusi. Kalau orang lihat dari luar biasa saja berpikir kalau enggak ada prajurit yang menyalibkan, Yesus enggak akan mati, tidak akan ada penulis dosa. Tapi ini cara pandang manusia, bukan maksud Alkitab. Faktanya apa enggak cara pandang manusia ini salah enggak atau benar? Itu rencana apa kan? Bukan. Enggak. Pandangan manusia ini terhadap narasi Anda itu salah atau betul memang begitu? Ya seperti itu yang saya bilang, karena itu cara pandang manusia. Kalau dari rencana Allah itu, Bang, penyaliban itu bukan kebetulan atau karena jasa prajurit, itu bagian dari rencana keselamatan Allah sejak awal. Berarti iblis yang ikut di sana itu bagian daripada rencana. Bukan, jadi prajurit itu bukan pahlawan, mereka justru dipakai Allah untuk menanggapi rencana itu. Karena iya, berarti bagian daripada rencana itu kan? Emang dari coba Abang buka, bisa buka kita enggak? Berarti iblis adalah bagian daripada rencana penyelamatan terhadap Kristen dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas salib. Betul? Ini ditulis di Alkitab Yohanes 11 ayat 51 sampai 2 itu, Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang terpecah belah. Nah, sekarang permasalahannya, latar belakang mereka Yesus harus mati itu apa? Dosa waris atau karena bangsa mereka takut dirampas oleh Romawi? Ayo. Data sebelumnya di Yohanes 11 itu nomor 47, mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris, bukan karena untuk menyelamatkan Karisteng. Karisteng ini cuman piti-piti aja. Dia mati untuk keselamatan. Makanya error kalau ditanya Yesus itu yang membunuhnya pahlawan atau penjahat, kalian nggak bisa jawab. Bilang pahlawan salah, bilang penjahat salah. Kenapa bisa demikian? Karena memang latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi karena mereka cemburu kepada Yesus dan takut orang Roma datang merampas bangsa mereka. Mereka sepakat membunuh Yesus, bukan untuk menyelamatkan Karisteng. Itu cuma akal-akalan saudara, akal-akalan agama saudara. Di mana Tuhan? Coba cari di Perjanjian Lama. Di mana tertulis Tuhan akan menyelamatkan manusia dengan cara membunuh manusia lain? Orang benar dibunuh untuk menyelamatkan para pendosa, itu tertulis di mana? Nggak ada. Kalian aja yang bikin-bikin itu. Maksud abang ini kan eksploitator salib pahlawan. Berarti kan seakan-akan abang ini menganggap prajurit itu pahlawan kan? Bukan saya, Anda loh. Anda selamat dari hasil kerja mereka. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, nggak ada Tuhannya Kristen. Kalau tidak ada Tuhannya Kristen, matilah Kristen ini. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib, untuk itulah Yesus dibunuh, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk Kristen.
Itu makanya prajurit itu nggak sadar, Bang. Seandainya dia sadar kan di situ tertulis mereka tidak tahu mereka sedang menyalibkan anak Allah. Bahkan salah satu prajurit baru sadar Yesus mati. Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini anak Allah. Berarti mereka ini nggak sadar bahwa ternyata mereka ini adalah pahlawan yang telah menyelamatkan 2 miliar lebih manusia. Maka yang harusnya, sabar, maka yang harusnya Anda pasang fotonya di rumah bukan Yesus, tapi mereka para pembunuh Yesus. Bukan prajuritnya pahlawan, Bang. Yesus Kristus yang pahlawan. Bagaimana dia mau jadi pahlawan kalau tidak ada yang mengeksekusinya mati? Bang, Yesus itu dia menyerahkan diri, bukan. Bagaimana dia menyerahkan? Menangkapnya, Bang. Bagaimana mau Anda katakan dia bunuh diri gitu? Ya memang dia berkata begitu, Bang. Bunuh diri. Sebentar saya cari ya. Nah, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus bunuh diri. Baru tahu saya kalau Yesus bunuh diri. Kupikir dia dibunuh. Karena di dalil kitab saudara itu dikatakan dia dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kok sekarang berubah ya? Mereka akan menyerahkan dia dan mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kok jadi berubah sekarang? Bunuh diri. Markus 9 nomor 31. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh dia bangkit. Dibunuh. Gimana sih? Bukan bunuh diri tapi dibunuh Yesus itu. Maka pembunuhnya pahlawan atau penjahat. Kalau kami melihat pola yang ada di Kristen, dengan adanya pembunuhan tersebut, saudara kami Kristen selamat, saudara kami Kristen bukan lagi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan, saudara kami Kristen dosa-dosanya diampuni, saudara kami Kristen langsung masuk surga, saudara kami Kristen menjadi pewaris dosa, pewaris surga, maka kami menilai bahwa dia yang mengeksekusi Yesus itu adalah pahlawan bagi Kristen. Boleh Abang buka Yohanes 9. Yohanes 10 data nomor 10 nomor apa yang dikatakan di sana? 10 Tidak nomor ada 18. seorang pun mengambil nyawaku daripada Nomor 17-nya dulu, nomor 17-nya Anda baca. Enggak. Mulai dari Yohanes 10 nomor ayat 18. 17-nya dulu dong, 17-nya dulu dong. Enggak, 18, Bang. Iya, baca 17-nya dulu supaya Anda tahu. 17-nya dia mengatakan apa? Ini. Apa katanya di 17-nya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Itu bertentangan dengan Markus 9 nomor 37. Markus 9 nomor 31. Markus 9 nomor 31. Bertentangan. Makanya Yesus itu tidak mati karena tidak ada orang yang bisa bunuh dia. Markus berapa? Markus 9:31. Coba Anda baca.
Tidak ada orang yang dapat membunuh Yesus kan? Di dalam Yohanes 10 nomor 17 18 nggak ada kan? Tetapi ada orang dibunuh di Markus 9 nomor 31. Siapa yang dibunuh itu? Bukan Yesus, tapi dia. Makanya dikatakan di sana, lalu kata Yesus kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Dan setelah 3 hari sesudah itu, dia bangkit. Itu bukan Yesus. Itu Bang. Silakan. Nah, silakan. Jadi maksudnya itu Markus 39 ayat 9 itu Yesus membuatkan penderitaan kematiannya. Loh, kok dia menubuatkan gimana ceritanya dia menubuatkan kematiannya? Membuatkan penderitaan kematiannya. Saudara, Anda baca Yohanes 10 nomor 17 tadi, ada nggak bisa membunuh Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Tidak ada kecuali dia. Sekarang yang Anda baca di Markus 9 nomor 31 itu dibunuh atau tidak? Kan dibuatkan Bang penderitaannya. Berarti dia dibunuh. Abang ngerti nggak dibuatkan kayak dibuat gitu? Iya, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membunuh aku. Terus Yesus lagi berkata, Anak manusia akan diberikan kepada manusia untuk dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga setelah dibunuh. Loh, siapa yang dibunuh? Katanya Yesus tidak bisa dibunuh. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada orang yang bisa membunuhku. Kalau begitu, kenapa ada yang dikatakan dari Markus 9 nomor 31? Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan dia akan membunuhnya, dan pada hari ketiga dia akan bangkit, dan dia akan bangkit, dan setelah dibunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo, siapa itu yang dibunuh? Katanya Yesus tidak ada yang bisa bunuh dia. Makanya saya baca dulu Bang maksudnya ayat itu. Silakan. Penyaliban itu bukan kebetulan, bukan karena Yesus kalah atau tidak berbahaya. Itu bagian dari rencana Allah untuk menebus manusia melalui mengorbankan darah Yesus, mengharapkan kebangkitan. 3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Yesus memberikan pengharapan bahwa kematiannya bukan akhir, sebab ia akan mengalahkan dosa dan maut. Itulah maksudnya ayat itu Bang. Yesus itu bisa dibunuh nggak? Ya, kecuali dia sendiri Bang. Lah, dia itu dibunuh kan? Enggak Bang, dengar dulu. Saya tanya dulu, Yesus itu bisa dibunuh nggak? Itu dulu. Bisa kecuali dirinya sendiri. Kalau dia sendiri itu tidak dibunuh, bunuh diri. Sedangkan di Markus 9 nomor 31 dia dibunuh. Kata Yesus dalam Yohanes 10 17 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Makanya dia mengatakan Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan mereka akan membunuhnya, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia itu bangkit siapa? Iblis, penyesat anak manusia, sang pengkhianat yang mati dikutuk. Dialah yang dibunuh, bukan aku. Aku tidak ada yang bisa bunuh aku. Nggak ada yang bisa bunuh aku. Sedangkan anak manusia itu dibunuh, dan setelah mereka membunuhnya, dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa itu? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang dibunuh? Orang yang menggantikan orang benar. Siapa si fasik? Siapa fasik? Penerima suap. Siapa penerima suap? Pikir aja sendiri. Tidak ada yang bisa bunuh Yesus. Nggak ada. Makanya tadi saya mengatakan, pahlawankah yang membunuh Yesus itu bagi Anda? Nggak bisa, bingung kan? Bingung, pahlawan? Oh, enggak. Penjahat juga? Nggak mungkin. Karena apa yang Anda bangun itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang selamat dengan cara membunuh Tuhannya? Tuhan turun ke bumi. Untuk apa Tuhan turun ke bumi? Untuk dibunuh oleh
dibunuh oleh ciptaan. Gimana ceritanya? Konsep yang salah, keliru dari awal karena doktrin dan dogma. Sebenarnya abang tidak paham lah, tapi cuman abang pura-pura nggak paham biar apa sih? Ya kan nggak tahu kita. Suaranya abang ini tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu lah. Saya tahu memang, saya tahu. Justru saya sedang ingin membuka hati kalian itu. Harusnya kalian malu. Mikir coba, sudah berapa orang Kristen yang naik ke sini, mumet otaknya rusak langsung. Ada yang belum menjawab, langsung turun. Malu. Kenapa? Karena otaknya masih berfungsi. Begitu disadarkan, ya juga ya. Iya juga ya. Apa yang salah? Apa yang salah di situ? Saya nggak berpikir itu bang, cuman abang belum sampai lah ke situ otaknya. Oke, kalau begitu terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Apakah Tuhan mau tidur? Ya udah tidur. Kan aku bilang udah mumet. Nggak ada yang naik di sini tidak mumet. Pasti pusing. Habis kau bantrin satu kotak kau minum. Ngomong sama abang 100 kali, 1000 kali pun nggak bakal nyambung karena abang pura-pura. Memang Yesus aja Anda lawan, apalagi Bang Suma. Yesus mengatakan apabila ada orang datang mengatakan bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Kau lawan kan, malah kau percaya kan? Apalagi saya. Saya hanya manusia biasa. Yesus aja kalian bantah, kan lucu. Malah Tuhan kalian bantah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kalian bantah, bunuh orang benar supaya kita bisa selamat. Sulit memang, sulit. Susah. Susah memang. Soalnya. Halo. Halo. Iya, silakan. Ya. Gimana Bang Juma? Malam juga. Udah subuh Bang Juma. Iya, bentar lagi. Ini ada ajudan semua ini, narasumber. Iya, sama sekali. Gimana? Gimana Mas ya? Ya, gimana? Gimana? Apa yang bisa jadi pahlawan gitu? Iya. Yang menyalip Tuhan Anda itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalip. Yang menyalip itu orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini berjasa. Orang berdosa ini berjasa menyelamatkan Anda. Bang Handi boleh lanjut sebentar Bang Handi? Bro, Bang Handi. Oke. Ya. Aku ini makan sedikit ya. Pedis betis saya. Iyalah, pegel lah dari tadi. Bro, tiga baru makan. Ini logika ya. Nah, yang berhasil membunuh dan mengusir penjajah Belanda itu disebut apa? Pejuang. Pejuang. Pahlawan atau penjahat? Pejuang namanya. Pahlawan penjahat. Iya, disebut apa? Diberi gelar apa? Pejuang. Lebih cocok. Diberi gelar apa? Pahlawan nasional kah atau penjahat nasional? Penjahat kan kriminal kan, pelanggar hukum. Saya ulang kembali. Begini aja susah amat nih. Dulu ada Belanda nih. Kata yang itu pakai nggak tepat. Dengerin. Belanda menjajah. Iya. Terus ada pejuang nih, pejuang. Dia berhasil membunuh Belanda. Terus Indonesia merdeka. Iya. Nah, pejuang yang tadi yang membunuh Belanda, Indonesia merdeka ini disebut apa? Pahlawan. Pejuang kemerdekaan. Ya, disebut apa luarnya? Pahlawan. Nah, pintar. Nah, apa pahlawan ini, kemerdekaan ini, apa yang kita nikmati hasilnya? Maksudnya? Ya, hasilnya apa? Hasil perjuangannya para pahlawan. Iya, hasilnya apa? Indonesia apa? Indonesia kenapa? Ya, Indonesia berdiri sendiri. Ya iya, sama aja, merdeka. Pintar, merdeka. Nah, sekarang kembali ke logika supaya masuk nih logikamu di sini nih. Yang membunuh Yesus di tiang salib itu orang jahat atau orang baik? Untuk ukuran jahat baik ya kita nggak bisa ukur ya. Orang jahat atau orang baik ya.
Ya jahat. Saya ulang kembali. Oke. Orang Pilihannya yang cuma dua doang sih ya. Oke, terus. dengerin dulu. Yesus punya salah nggak? Tidak. Orang yang membunuh orang yang tidak punya salah itu penjahat atau pahlawan? Penjahat dan pahlawan ya, dua pilihan aja ya. Pilih penjahat. Penjahat. Baik, pintar ya, penjahat. Terus setelah Yesus mati itu, apa gunanya buat kamu? Manfaatnya buat kamu apa? Yesus mati di kayu salib kan? Manfaatnya buat kamu mati apa? di kayu salib, menumpahkan darahnya di kayu salib. Manfaatnya apa? Manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya kita semua manusia mendapatkan berkah dari Allah, itu berkah pengampunan dosa. Karena sebelum zaman Yesus, dari zaman Adam sampai zaman Yesus, tidak ada pengampunan dosa. Baik. Penghapusan dosa melalui. Baik, cukup. Oke. Saya kembali mundur lagi. Oke. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pahlawan kemerdekaan itu? Ucapkan. Terima kasih kah? Atau kamu tidak berterima kasih? Beri pelanggan. Terima kasih. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? Pembunuh Yesus ya. Ya, semoga mereka bertobat lah. Terima kasih kah atau kau mengutuk dia? Enggak, kita dilarang mengutuk, Pak. Jadi kamu berterima kasih? Enggak, kita dilarang mengutuk. Iya, saya kasih dua pilihan. Dengerin dulu. Apa yang ingin kau ucapkan terhadap pembunuh Yesus di tiang salib? A. Berterima kasih. B. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Tidak berterima kasih. Berarti kamu ini tidak menghargai hasilnya orang. Kau karena hasil kerjanya dia kau manfaatkan menjadi penebus dosamu. Kamu nggak jujur di sini. Tapi emang dia ngerjain apa, Pak? Kenapa? Emang mereka ngerjain apa? Ngomong apa sih? Emang yang dimaksud yang dikerjakan itu apa? Dia bunuh Tuhanmu kan? Iya. Nah, karena Tuhanmu mati itu manfaatnya buat kamu apa? Manfaatnya menumpahkan darah di kayu salib. Untuk? Supaya manusia mendapatkan berkah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kamu suka nggak? Kamu bersyukur nggak Yesus mati? Oh tidak. Kita dia bersyukur dengan Yesus mati. Yang kita syukurin Yesus bangkit dari kematian. Jangan dulu bangkit. Tidak. Jawabannya tidak. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Nah, sekarang kamu lebih pilih mana? Yesus mati atau tidak mati? Yesus mati atau tidak mati? Kaget dia. Itu pilihan sulit sebenarnya sih. Kaget. Coba bener. Kasihan dia, udah kena dia di sini sebenarnya. Pilihan mana? Coba bunda. Sebenarnya saya nggak bisa. Itulah dia, Bang. Maju kena, mundur kena ya. Mau bersyukur. Emang saya bukan Tuhan yang menentukan hidup mati orang. Jangan bicara dulu, bunda, jangan bicara dulu. Ya, saya bukan Tuhan. Jangan ketawa dulu. Ya, saya bukan Tuhan yang bisa hidup mati seorang. Nanti. Saya nggak bisa menentukan pilihan. Secara akalmu, Bang, secara akalmu. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Bagi kamu. Nggak bisa. Ya, manusia tidak bisa mendengar orang. Terus kenapa kok imani, Bang, sesuatu yang nggak bisa diterima dengan akal? Yang mana bunda? Yang mana bunda? Jelaskan. Kamu imani pembunuhan orang manusia yang tidak berdosa ini, kok imani sebagai suatu karya keselamatan toh? Pembunuhan Yesus ini kok imani sebagai suatu karya keselamatan? Salah bunda, salah. Terus Yesus mati untuk apa? Yesus menumpahkan darah, Bang. Kau cuma mati doang sih nggak jadi penebusan dosa ya. Menumpahkan darah, mati menumpahkan darah. Oke, mati menumpahkan darah, menumpahkan apa? Yang penting mati kan? Yang penting menumpahkan darah. Oke. Nggak apa-apa. Pembunuhan ini kau imani sebagai apa? Karya keselamatan, berkah pengampunan dosa untuk seluruh manusia.
Berarti yang membunuh Yesus ini, berarti yang membunuh Yesus ini penjahat atau pahlawan? Jahat. Penjahat. Loh, sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan kau imani sebagai pengampunan dosa. Di mana akalmu, bro? Sesuatu yang jahat kalian imani sebagai suatu penebusan, pengampunan dosa. Nggak nyambung. Karya keselamatan Anda imani pembunuhan ini yang Anda katakan itu kejahatan. Mana nyambungnya? Yang nggak nyambungnya di mana? Ya kan suatu pembunuhan terhadap Yesus ini adalah suatu kejahatan menurut Anda. Tetapi Anda imani sebagai suatu karya keselamatan, penebusan. Saya nggak ngamani ini mah pembunuhan itu. Terus? Iya. Susah memang ini konten Bang Adin. Lanjut Ki. Memang kasihan ya. Saya ulang lagi ya, Lengking. Diskusinya ya yang jelas. Lengking dengerin dulu Abang Mo. Dengerin dulu Abang Mo. Apa yang kau ingin ucapkan terhadap para pejuang pahlawan kemerdekaan itu sehingga kita merdeka? Apa yang ingin kau ucapkan sekarang? Ya, kita beri penghargaan. Baik, penghargaan ya. Hasil daripada mereka berjuang mengusir Belanda, apa yang kita nikmati? Iya, kita berdiri ya di merdeka. Ya, negara kita sendiri. Hasil daripada orang yang membunuh Tuhanmu itu, ya, apa yang kau nikmati? Hasil, ya hanya kematian Yesus di kayu salib. Apa yang kau nikmati? Kematian Yesus di kayu salib. Apa nilai positifnya buat kamu? Apa nilai positifnya buat kamu Yesus mati? Kalau Yesus mati ya, itu tidak ada nilai positif. Apa nilainya? Apa tujuannya? Apa yang kau dapat dari kematian Yesus? Tidak ada kematian. Yang nggak dapat apa-apa kamu? Kasih darah, Bang Handi, kasih darah. Bukankah kamu ditebus dosanya? Bukan? Ya, Yesus menebus dosa dengan cara menumpahkan darah. Oke. Menumpahkan darah. Jadi Yesus mati itu menebus dosamu. Dosamu sudah tidak ada, betul? Yesus mati menumpahkan darah. Iya, oke. Kata menumpahkan darahnya hilang dong. Tidak, Yesus mati menumpahkan darah menembus dosamu, betul? Ya. Betul. Udah betul, cukup. Dengerin. Apa yang ingin kau ucapkan kepada pembunuh Yesus? Silakan. Ya, semoga mereka bertobat dari dosa-dosanya. Nah, semoga mereka telah bertobat. Nggak minta terima kasih? Memang gue pikirin. Oh, nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Oke. Otaknya jalan ini, akalnya jalan. Jadi makan jadi malu. Minta terima kasih dong. Untuk apa? Kalau kira-kira nih tidak ada yang membunuh Yesus, Yesus bisa mati nggak menebus dosamu? Ya, enggak. Yesus enggak. Berarti harus ada pelakunya, betul? Iya, betul. Nah, pelakunya ini pahlawan apa penjahat? Pahlawan atau penjahat pelakunya? Kalau pelaku pembunuhan ya itu penjahat. Penjahat. Jadi jasa penjahat kau manfaatkan menebus dosamu, betul? Apanya? Salah. Salah. Oh, salah? Iya, salah. Penjahat ini berjasa nggak buat kamu? Iya, penjahatnya berjasa membunuh Yesus. Nah, berjasa. Orang yang berjasa itu penjahat atau pahlawan? Orang berjasa, ya. Orang berjasa buat apa dulu? Berjasa bunuh Tuhanmu. Berjasa membunuh Tuhan. Orang, ya itu berjasa untuk ini. Menjadi dia berjasa buat kau lah baru Pak. Ya lo baca tuh. Lah baca. Jadi bisa diskusinya perhatikan kata per katanya ya. Oke. Ya udah kita hindari dulu ini ya, kita mundur saja.